Oke, sekarang ketemu lagi dengan saya ya. Sekarang saya mau belajar, mau sharing sama kalian gimana caranya bikin alat spektrofotometri ini ya, menggunakan Arduino dan sensor LDR yang nantinya akan jadi suatu alat untuk mengukur konsentrasi atau absorbansi dari suatu sampel atau cairan. Begitu ya. Nah, pengertian spektrofotometri sendiri itu adalah sebuah metode di dalam analisis kimia yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif. Namun, dalam analisisnya itu semua harus didasari dari interaksi materi dengan cahaya nih ya, cahaya. Nah, cahaya. Jadi kita kalau mau bikin alat atau prototipe spektrofotometri, kita harus berurusan dengan cahaya. Cahayanya itu sendiri ada 3. Ini jenis cahaya ya. Ini daerah UV, ultraviolet, rentang gelombang cahayanya itu 200 sampai 380 nm. Yang kedua itu daerah visible, daerah cahaya tampak. Itu rentang cahayanya 380 sampai 700 nm. Yang ketiga itu daerah inframerah. Rentang cahayanya yaitu 700 sampai 3000 nm. Gitu. Nah, di spektrofotometri ini tahapannya itu nanti transmittance atau cahaya awal itu akan masuk ke suatu sampel cair ya. Nanti akan menghasilkan suatu hasil yang berupa absorbansi ya. Absorbansi itu hasil dari penyerapan cahaya dari cahaya awal transmitan itu. Nanti itu bisa dihitung kadar apa yang terkandung dalam cairan itu. Begitu. Nah, ini prinsip kerjanya. Radiasi yang dipakai sudah pasti harus monokromatik. Monokromatik itu apa? Menurut KBBI, monokrom itu sendiri adalah lukisan atau reproduksi berwarna tunggal. Jadi artinya, ketika kalian mau menggunakan atau membuat prototipe dari spektrofotometri ini, kalian harus menggunakan cahaya single, cahaya satu. Jadi dari sekian banyak cahaya, kalian harus menggunakan cahaya satu saja. Merah, kuning, hijau, atau dan sebagainya. Nah, tidak adanya pengaruh molekul lain ketika sinar tersebut diserap oleh larutan yang juga memiliki molekul lainnya. Nih, radiasi yang diserap oleh sampel tidak akan menimbulkan reaksi kimia apapun. Jadi, cahaya dari transmitan kalian itu tidak boleh menimbulkan reaksi kimia apapun di dalam si sampel itu. Itu mendidih, meledak, menguap atau apa-apa itu nggak boleh. Jadi harus tetap seperti itu. Larutan yang diukur harus benar-benar jernih. Hal-hal ini harus dipenuhi agar tidak adanya hamburan cahaya yang disebabkan partikel-partikel koloid yang ada di dalam larutan. Konsentrasi analit harus termasuk rendah. Jika tinggi, maka bisa mengganggu kelinearan dari grafis absorbansi yang beradu dengan konsentrasi. Nih, alat untuk spektrofotometri udah. Nah, ini monokrom tadi. Sekarang kita mau bahas si ini, daerah ini, jenis-jenis cahaya ini. Warna ungu, biru, hijau, kuning, jingga, merah. Ungu, biru, hijau, kuning, oranye itu jingga ya, merah, hitam. Nah, mulai panjang gelombang dari 380 sampai 750 itu adalah daerah visible atau daerah cahaya tampak. Ya. Sekian. Nah, di belakang di bawah 380 itu adalah daerah UV, ultraviolet, tidak tampak tentunya. Yang di atas 750 itu cahaya inframerah 700 hingga 3000 nm. Tidak tampak juga. Biasanya kalau kalian punya HP jadul zaman dulu tapi sudah canggih pada masanya, itu ada kayak apa namanya?
teknologi inframerah untuk mengirimkan data, foto, lagu, dan lain-lain seperti itu. Untuk UV sendiri itu adalah sebagai contoh itu sinar matahari atau seperti itulah ya. Itu. Nah, langsung saja ke prototipenya. Nah, seperti yang udah saya sebutkan tadi, saya menggunakan Arduino di sini dan ini adalah kodenya. Ini berisi rumus dari si spektrofotometer itu sendiri. Saya menggunakan di sini, saya dari rumus itu saya breakdown menjadi kode sintaks di Arduino ini. Nil sama dengan analog read LDR. Si nil ini adalah variabel yang menyimpan data analog dari pembacaan LDR itu sendiri. Nah, si 3 baris ini, float VLDR kode ini nih, kode 3 baris ini mengkonversi nilai analog yang tersimpan di nil ini tadi, variabel nil ini tadi, menjadi nilai voltase. Seperti bisa kalian lihat di sini, nilai ADC, nilai analog read dari RDR itu 1023, maka nilai voltasenya itu menyentuh 5 volt. Nah, kenapa saya menggunakan VLDR tidak lebih dari sama dengan 1024 ini? Karena nilai ADC itu tidak bisa membaca lebih dari 1024. Si LDR itu sendiri menghasilkan keluaran berupa nilai ADC yang tidak bisa lebih dari 1024 karena voltasenya itu sendiri hanya 5 volt. Maka ketika si ADC ini bernilai 1023 atau 1024, maka si voltasenya itu sudah dipastikan 5 volt. Nah, si voltase 5 volt ini digunakan untuk nanti menghitung nilai absorbansinya, nilai resapan di prototipe ini, spektrofotometri. Si A ini, nah baris yang ini nih, ini adalah rumusnya yang saya samakan dengan rumus aslinya yaitu hukum Lambert-Beer. A 5,0. Kenapa 5,0? Karena 5,0 ini mewakili rumus I0 di situ yang dimana I0 itu adalah transmitan awal. Karena di sini posisinya si alat prototipe saya ini tidak ada sampelnya, jadi kosong. Jadi tidak ada absorbansi di sini. Absorbansi di sini hanya terdeteksi karena antara LED itu tadi dengan LDR itu tadi ada sebuah kuvet untuk si tempat tempat sampelnya. Gitu, hanya terabsorpsi 3,01 ini. Dan karena itu berbahan kaca, mika, bening. Jadi yang masuk ke sini tetap 5 volt. Walaupun di sini ada absorbansi karena absorbansi di sini itu hanya terserap oleh si kuvet itu tadi, si tempat sampel itu tadi. Begitu. Nah, ini 5,0 ini adalah transmitan awal, mewakili transmitan awal I0 dibagi 5,0 min VLDR. Ini adalah transmitan cahaya yang diteruskan oleh sampel. Jadi ketika ada sampel, si VLDR ini voltasenya ini akan turun sesuai dengan cahaya yang diserap oleh si sampel itu tadi. Karena di sini saya tidak ada sampelnya, maka si voltasenya memang 5, 0 maksimal ya. 0. Nah, begitu. 5,0 ini maksimal ini, titik maksimal ini dikurangi absorbansinya. Nah, maka si A ini akan mempunyai nilai variabel A ini. Di sini saya tampilkan hasil dari nilai A ini di log 10-kan. Karena di rumusnya sendiri itu memang memakai log ya. Jadi rumusnya itu adalah A sama dengan log I0 per I1 begitu. Nah, karena si lognya itu adalah perhitungan terakhirnya ketika sudah mendapatkan nilai dari perhitungan awalnya tadi, maka hasil terakhir si A ini dilogkan maka akan jadi absorbansinya. Nah, sekarang coba kita matikan dulu dan sekarang kita beri sampel cairan.
Nah, sekarang itu prototipenya sudah saya kasih sampel cairan di dalam kuvetnya. Ini posisinya kalian bisa lihat pembacaannya di sini dia belum mengalami absorbansi karena si LED-nya belum saya nyalakan. Si transmitan awalnya belum saya nyalakan karena si kata ini tadi, si kata spektrofotometri tadi itu apa namanya? Harus didasari dari interaksi materi dengan cahaya kan. Nah, ketika cahaya belum ada berarti tidak ada absorbansi di sini, masih 0,01. Tapi sekarang kita nyalakan transmitan cahaya awalnya. Maka voltasenya di sini ada 4,86 yang pembacaan awal ADC-nya terus bertambah karena masih ngelup ya. Nah, 1004 ADC dikonversikan ke voltase maka hasilnya adalah 4,90 dan si absorpsinya dari air ini adalah 1,69 rata-rata antara itu 1,69 1,69. Coba kita lihat dulu agar stabil hasilnya. 1,71 antara itulah ya 1,71 sampai 1,69 itu ini adalah air bening biasa, air cucian piring saya menggunakannya. Itu absorpsinya 1,71%. Itu pun saya nggak tidak apa ya menghitung konsentrasi apa yang ada di dalam si air cucian piring ini, tapi bisa terabsorpsi 1,71. Beda lagi dengan air susu misalkan atau air kopi. Misalkan kita mau menghitung konsentrasi kafein, nah itu bisa dihitung juga menggunakan alat seperti ini, begitu ya. Absorpsinya nanti berapa, nanti dihitung sekian, kafein berapa sekian, nanti bisa dihitung. Air apalagi ya, air sumur atau air selokan juga bisa kalau kalian mau menghitungnya. Air susu tadi sudah, air kopi udah, air bajigur boleh. Nah itu nanti absorpsinya akan ada hasilnya di sini. Sesuai dengan perhitungan kalian, kalian mau menggunakan sampel apa begitu. Untuk kalian yang mau membuat alat spektrofotometri ini, jika kalian membutuhkan kode ini, nanti saya cantumkan di linknya di bawah di deskripsi. Kalian bisa download di situ. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Mungkin cukup sampai sini. 1,71 ya. Ya 1,71 ini absorpsinya sudah stabil di sini. Itu. Oke, cukup itu dari saya. Penjelasan dari alat spektrofotometri ini yang mulai dari bikin awal, terus pengertiannya apa, terus ini kodenya seperti apa, seperti itu. Nanti bisa kalian coba di rumah, kalian download, ini kodenya saya upload nanti. Kalian bisa download atau kalian bisa pause video ini dan kalian langsung nyontek, silahkan. Begitu. Mungkin sampai sini aja, terima kasih. Mohon maaf kalau jika ada salah. Ketika saya salah silahkan kalian jangan sungkan-sungkan mengoreksi saya di kolom komentar. Saya akan berterima kasih akan itu karena saya juga sama-sama masih belajar. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Sampai jumpa.